Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Memasuki bab berikutnya adalah pendapat para tokoh dan ulama kepada Buya Hamka. Memasuki bagian ketiga yaitu pendapatnya Dr. Adian Husaini, seorang peneliti dan penulis buku-buku Islam. Hafizahullah. Buya Hamka adalah seorang yang gigih dalam mempertahankan akidah. Itu tampak saat di masa-masa konstituante, dan itu jelas sekali. Kalau saya membaca ketika dia menulis puisi untuk Natsir, jadi setelah Natsir menyampaikan pidato Islam sebagai dasar negara di konstituante, Buya Hamka kemudian menulis puisi. Panjang sekali puisi yang beliau tulis, dan aku pun memasukkan dalam daftarmu. Dan aku pun masukkan dalam daftarmu, tulis Hamka. Jadi Buya Hamka nggak belok-belok, lurus saja, istiqomah. Harus masuk dalam tahanan, dapat fitnah, dan terakhir kasus fatwa Natal bersama. Ketika saya membaca tulisan-tulisan beliau, tampak sekali ruhnya sangat kuat. Kelebihan Buya Hamka punya kemampuan oral, ceramahnya juga sejuk, enak, kemudian dia penulis. Artinya argumentasinya dibantu oleh ilmu. Dalam banyak hal, Buya Hamka memang dikenal sangat keras dalam soal akidah. Misalnya soal Ahmadiyah, dia tidak ada kompromi. Tulisan-tulisan Buya Hamka jelas bahwa Ahmadiyah aliran sesat. Soal aliran kebatinan beliau tegas. Ketika beliau ketua MUI pernah menulis surat kepada Kamtib tahun 1980-an karena di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur melarang buku-buku pelajaran agama yang memuat surat Al-Ikhlas, Buya Hamka sangat marah. Buya Hamka memperjuangkan dengan keras hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Jadi memang akan terasa kalau kita membaca tulisan-tulisan Buya Hamka, bagaimana semangat dan kegigihannya dalam menegakkan Islam. Buya Hamka meninggal tahun 1981, masih di zaman Orde Baru. Saat masih periode antagonis antara umat Islam dengan Orde Baru waktu itu, suasana represif masih terasa. Saat itu, jangankan mau menegakkan syariat Islam, bicara Islam juga susah. Islam pada zaman itu sangat dicurigai. Kita merasa misalnya di kampus-kampus untuk membuat acara silaturahim antara lembaga dakwah kampus saja tidak diperbolehkan rektor. Semua kegiatan harus kita laporkan, jadi diawasi betul. Jadi kalau kita melihat tulisan-tulisan Buya Hamka pada zaman itu sangat berani. Sekarang kan bisa ngomong apa saja. Waktu itu orang sangat berhati-hati. Salah ngomong sedikit bisa hilang. Tulisan beliau selalu berangkat dari cara yang halus. Karena dia pujangga dan juga tulisan-tulisan beliau seperti pandai bermain kata-kata. Misalnya seperti Webika, sebuah ungkapan yang menggambarkan posisi MUI yang dibakar dari atas pemerintah dan dibakar dari bawah masyarakat. Jadi harus pandai-pandai, kalau terlalu ke atas nanti bisa gosong. Itu diibaratkan kalau terlalu dekat dengan penguasa. Begitu sebaliknya, kelebihan Buya Hamka, beliau selalu berkonsultasi dengan para ulama, dengan Pak Natsir dan segala macam.
Jadi ketika menerima jabatan sebagai ketua MUI umum pun beliau sudah konsultasi duluan dengan ulama. Ketika kemudian beliau mengundurkan diri, selalu konsultasi dan musyawarah. Hubungan dengan ulama-ulama di zamannya sangat dekat. Waktu itu memang suasananya sangat represif. Misalnya saya ingat betul ketika itu seperti kasus P4 mau dijadikan agama, jadi moral agama mau diganti dengan moral budaya. Nah, Hamka termasuk orang yang gigih. Misalnya waktu saya SMP, tahu Kemal Atatürk dari Turki tidak benar dari membaca tulisan-tulisannya Buya Hamka. Buya Hamka sudah menunjukkan bagaimana sekulernya Kemal Atatürk mengubah azan dalam bahasa Turki dan segala macam. Tahun 1970-an, pada waktu itu ada program sekularisasi. Banyak tulisan Hamka yang mengkritik faham sekularisme. Soal akidah, syariah diperjuangkan betul-betul. Bagaimana orang Islam tidak mau menjalankan syariah itu aneh. Sikap dia seperti itulah yang orang akhirnya menghormati beliau. Demikianlah pendapatnya dari seorang Dr. Adian Hussaini, salah satu peneliti dan penulis buku-buku Islam. Kalau kita lihat betapa gigihnya Buya Hamka di zaman itu untuk mempertahankan akidah, untuk berdakwah menghadapi penguasa yang pada saat itu di zaman Orde Baru, yang pada saat itu juga berbicara agama itu tidak semudah saat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Buya Hamka yang selalu istiqomah dalam mempertahankan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.